Oke guys, kali ini aku mau review. Jadi kali ini aku mau review motor listrik ya. Ini ceritanya mau unboxing, tapi sebenarnya motor ini udah lama. Mungkin 3 mingguan ya, karena novelnya belum jadi. Nah, ini tampak depan. Dari depan tuh emang sebenarnya juga bagus ya, futuristik ini. Nah, jadi dia seperti model Yamaha Scoopy ya, agak mirip sama motor-motor cewek sekarang, cuman ini agak berbeda ya. Jadi kalau tampak belakang juga terlihat simple. Ini tuh sebenarnya mereknya GT ya. GT itu merek Greentech. Dia udah dapat subsidi. Jadi kalau dapat subsidi berarti kan dia masuk ke TKDN ya. Jadi produknya itu berapa persen gitu loh, mungkin sekitar 30% tuh produksinya dari dalam negeri, makanya dia bisa masuk ke subsidi. Sekarang aku mau review dari speedometernya dulu ya. Di sini tuh speedometernya ini hitam, bahannya dari Mika ya mungkin ya, cuman sepertinya mudah pecah. Mika ini dari Mika. Kita nyalakan. Nah, ini. Jadi di sini ada indikator P, sama nanti kalau berjalan dia jadi kecepatan kilometer per jam. Kemudian di sini ada indikator kilometernya. Jadi di sini itu indikator kilometer. Jadi nanti ketika kita nyalakan ini kalau berjalan dia kita menempuh berapa kilo. Untuk totalnya pas kita nyalakan tadi nih. Nah, ini volt tegangannya, kemudian ini kilometernya sudah menembus 184 km. Kemudian dia akan berubah jadi 0. Ini left kita itu sekarang nanti berjalan itu berapa kilometer. Di sini indikator, nanti ada beberapa indikator kalau error dan lain-lain. Kemudian ini indikator baterai. Kemudian di sini itu indikator kecepatan ya. Jadi kalau kita di sini ada setelan kecepatan. Kalau kita klik, nah dia kecepatannya 3, 1, 2, 3. Jadi semakin tinggi dia semakin cepat ya. Mungkin seperti itu. Ini indikator baterai, dia baterainya tinggal berapa kotak. Totalnya ada 4 kotak di sini. Oke, sekarang beralih ke gagang stang sebelah tangan. Nah, otomatis remnya itu ada di rem tangan semua ya. Kanan, ini kiri rem tangan. Di kanan ada untuk mengatur tadi percepatan. Kemudian lampu kota, lampu utama. Kemudian ini parkingnya. Yang ini itu nggak bisa mundur ya, jadi bisanya parking itu kalau digas dia nggak jalan. Pemicu jalannya itu ada 2. Ini dipencet, nanti indikator jadi ready, jadi kecepatan, terus ada tulisannya ready, berarti siap digas. Jadi kalau aku gas, nah ini ya,
denger nggak? Nah itu ya. Kemudian untuk memicu agar ready itu sebenarnya di rem ini ada semacam kabel ya. Bentar aku tunjukin. Nah jadi kabel ini itu sebagai pemicu, nih kabel ini itu sebagai pemicu, jadi sebagai sensor ketika dia direm itu dari P berubah jadi ready, mungkin seperti itu. Kemudian selain dari ini, tombol yang ini itu kita bisa pakai rem tadi ya. Ini ketika aku rem nih, nah ketika aku rem dia ada indikator merahnya ini. Nah kemudian kalau rem dilepas dia akan jadi ready. Rem dilepas ready, tinggal gas. Kita rem, kemudian kita rem, kemudian kita gas. Nah jadi kalau udah ready bisa kita gas. Nah kalau kita rem, mungkin seperti itu ya. Jadi pemicunya dari sini. Kemudian di sebelah kiri itu juga ada sensor. Cuman kalau kita pasang sensor semua di kendaraan ini itu ketika kita rem, kekuatan motornya itu, power motornya itu juga hilang. Jadi cut off tegangannya ke motor itu juga hilang. Nah yang ini tuh aku udah nggak pasang, jadi biar yang satunya kadang kan kita juga butuh ngerem dan ngegas, jadi butuh ngerem tapi juga ngegas seperti di tanjakan ya. Kalau powernya hilang nanti sulit mengendalikannya. Ketika rem dilepas sudah mundur dulu, nggak bisa kita gas. Oke. Ini dari bagian depan. Kemudian yang kiri itu di sini sen rating. Kemudian yang ini ada lampu dekat, lampu jauh, yang bawah bel. Oke. Kemudian dikunci kontaknya. Nah ini dikunci kontak ini, di sini tuh ada tempat untuk gantungkan kalau kita bawa barang. Kemudian ada lagi di sini itu ada USB ya. Nah, jadi kita bisa sambil ngecas di sini, USB itu bisa buat ngecas HP. Kalau butuh tegangan bisa buat ngecas. Kuncinya itu dapatnya ini guys. Nah ini tuh nggak ada tutupnya ya, nggak bisa ditutup. Tapi menurutku udah aman karena dibekali ini. Nah, jadi ketika posisi lock, kalaupun bisa nyala nih, itu dia kalau digas itu motornya nggak bisa maju. Jadi maju mundur. Kalau digas malah mundur. Gitu, seperti itu. Kemudian kalau kita lock, posisinya lock, motor ini kalau kita sentuh, kalau ada getaran dikit dia akan bunyi. Contoh ya, ini ya, lock nih. Nah, terus di sini ada getaran. Nah. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi tadi baru aku coba ini aja langsung dia
udah bunyi kalau kita lock. Jadi mungkin keamanan itu udah aman. Yang penting ketika kita meninggalkan motor di tempat umum atau tempat yang kiranya itu nggak ada pengawasan, kita jangan lupa pencet lock. Kemudian motor ini bisa dinyalakan dan dimatikan dengan dua cara. Jadi pakai yang ini, pakai kunci utama, sama pakai remote. Tapi kalau pakai kunci utama ya matikan sama menyalakannya juga pakai kunci utama. Kalau pakai remote ya pakai remote. Jadi nggak bisa menyalakan pakai kunci ini tapi mematikannya pakai remote tuh nggak bisa. Ini pencet 2 kali dia nyala. Coba ya. Udah nyala, matikan. Mematikannya pakai lock berarti. Nggak bisa. Mematikannya pakai yang unlock. Seperti itu ya. Oke, untuk kunci stang sama. Untuk kunci stang kita miringkan, pencet kunci. Nah ini agak, nah ini ya, ini udah terkunci. Cuman space nya agak renggang banget ya. Kemudian kita menuju ke baterai. Baterai itu sebenarnya di sini itu ada tempat baterai. Nah, mungkin versinya di sini tuh di bawah itu ada tempat baterai, ini bisa dibuka. Kemudian di sini tuh bisa untuk tempat baterai. Tapi yang motor ini itu udah di-upgrade karena dapat subsidi, jadi di-upgrade baterainya itu pakai lithium. Jadi baterainya nggak di sini, tapi baterainya ada di jok. Baterainya ada di jok sini. Cara bukanya jok pakai ini, tidak usah ditekan, tinggal putar. Oke, udah membuka. Ini dia baterainya. Sebenarnya ini tuh tempat bagasi ya, karena sudah mengalami upgrade. Yang harusnya baterai itu di bawah diganti di sini karena biar bisa untuk ini tuh bisa diangkat, dilepas, kemudian dicas di luar. Di sini baterai, kemudian di sini tuh MCB. Ini tuh sebenarnya nggak kepake. Jadi ini MCB tukar, kalau ini naik di sini tidak bisa dua-duanya naik, salah satu. Cuman nggak kepake ya. Pakainya pakai yang ini. MCB utama. Baterainya udah di-upgrade jadi lithium, jadi harganya itu enggak harga yang versi murahnya. Jadi ini harganya harga yang versi udah upgrade lithium ya. Kemudian motornya itu juga beda, jadi enggak beda yang diproduksi untuk versi yang enggak bersubsidi dulu. Mungkin dulu rencananya tanpa subsidi gitu ya. Ini versi murahnya, baterainya itu pakai baterai yang biasa. Kemudian sekarang karena ada subsidi dari pemerintah, motornya di-upgrade jadi lebih bagus. Baterainya yang pakai baterai biasa jadi baterai yang lithium rakitan seperti ini. Baterainya coba aku tunjukin spesifikasi. Nah ini ya, jadi dia coba dari sini.
Nah ini LiPo 4 PO baterai pack. Jadi litium untuk motor itu biasanya LiPo PO04. Setahu saya ini sudah tertinggi ya, seri tertinggi litium PO4 ini, karena dia mungkin didesain untuk tahan panas dan lain-lain. Jadi di parkiran panas itu dia aman, komponen di dalam itu nggak menguap, jadi aman gitu loh. Kemudian litium ini tutupnya ini juga lumayan ya, jadi ini tuh seperti besi, tebel, menurut saya tebel. Kemudian powernya itu 64 volt 21 ampere hour. Ini nomor seri baterainya, nomor seri produksi. Ini capacity 1344 Wh watt hour, berarti 1 jam sekian watt. Untuk cas dari 2 kotak ke full, masih ada 2 kotak, kemudian ke full itu sepengalaman saya sekitar 2 jam. 2 jam udah penuh. Ini bisa dilepas. Ini bisa dilepas. Ini aku matiin dulu. Bisa dilepas, kemudian ini bisa diangkat. Ini bisa diangkat tuh. Ya. Mau ngecasnya di luar seperti itu. Mau ngecas langsung di sini juga bisa. Kemudian di sini juga ada ngecas dari luar ya, juga ada. Ini ya, pakai yang di sini. Nah ini juga bisa. Oke, sekarang menuju ke bagian motor. Vintage yang seri ini yang dapat subsidi itu motornya ini udah di-upgrade jadi 1500 watt. Ini kelihatan ya. Jadi dia tuh lebih lebar karena upgrade. Jadi sebelumnya tuh kalau nggak salah di brosur itu sekitar 900 watt atau 1000 watt, tapi yang aku dapat sekarang itu sudah di-upgrade jadi 1500 watt. Cuman di sini emang nggak ada tulisannya ya. Cuman dari kemarin dari dealer dia bilangnya ini udah 1500 watt. Kemarin aku nyoba juga di tanjakan, nyaman-nyaman aja ya. Kalau kecepatan berkurang mungkin iya, cuman untuk kemarin tuh aku nyoba stop and go itu masih bisa nyaman. Jadi stop and go di kemiringan yang mungkin 30-an lah, 30 derajat itu lumayan ya, itu masih bisa. Di motornya ini kemudian di ban tuh di sini tertulis udah tubeless ya, tulisannya tubeless. Nah, tulisannya udah tubeless. Ini bannya tubeless. Kalau nggak salah ini ring 10 kalau nggak 12 ya. Di sini tulisannya 10 90/90. Kemudian mereknya itu Kenda, merek bannya. Nah ini yang aku dapat, mereknya Kenda. Itu untuk ban. Kemudian lampu juga standar lampu ya. Di sini plat nomor nih ada lampunya juga, bisa nyala. Oke, kita menuju ke bagian depan. Nah ini bagian depan guys.
dia itu sudah ini lampu kotanya, kemudian lampu utamanya itu sudah proji, lumayan terang nih guys, sudah terang, vintage merek, kemudian buat plat nomor. Nah ini juga piringan, jadi depannya itu piringan, belakangnya itu tromol ya. Ini aku nggak tahu mereknya apa, sepertinya baiknya sih aku kurang nyaman ya pakai ini ya. Ya mungkin beda ya, karena nggak seperti motor konvensional biasanya. Aku agak merasa nggak nyaman pakai brake-nya ini, remnya motor ini. Ini cakramnya, kalau yang belakang itu tromol. Nah ini yang belakang tromol ya, pakai ini. Nah ini pakainya tromol, pakai tromol di sini. Mungkin saya seperti itu sebagian secara garis besar bisa dijelaskan seperti itu. Kemudian ini lampunya ya, coba aku nyalain. Jadi itu lampunya. Ini siang hari ya, sekitar jam 1 lumayan terang nih, lumayan. Nah, ini. Jadi dia lumayan terang cahayanya kalau buat malam hari. Jadi seperti ini lampunya. Seperti itu ya. Mungkin nanti tak kasih video pas malam ya penerangannya gimana. Mungkin lain kali kita coba review yang lainnya seperti stop and go, jarak tempuh, kemudian lampu itu penerangannya gimana di malam hari, seterang apa. Kita buat video yang lain. Sementara ini dulu yang aku buat untuk unboxing awal ya, unboxing motor listrik Green Teach ya. Udah dapat subsidi, baterainya lithium, motornya 1500 watt, bagus ini. Jadi menurutku udah nyaman, cuman ya nggak nyaman emang remnya. Jadi brake-nya itu mungkin kurang nyaman, tapi juga udah pakem, cuman kalau aku sih kurang nyaman ya. Kemudian trik-trik untuk nanti di tanjakan seperti apa, mungkin lain kali aku buat videonya. Sementara reviewnya itu dulu. Terima kasih, nanti jumpa di video yang lain.